Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-59. Di part sebelumnya, permasalahan di kerajaan Meili sudah selesai dan diakhiri dengan kehadiran sosok Last Boss. Dan di part kali ini, Huangsang akan melanjutkan petualangan ke lembah keputusasaan sambil ditemani sama sukubus loli yang bernama Catherine. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Pertempuran di kerajaan Meili sudah berakhir. Saat ini Huangsang dimintai tolong Hua Jianlei untuk pergi ke area D dengan melewati lembah keputusasaan buat mencari item Tear of Speech agar bisa menyembuhkan luka Zhenyi. Mbah Waluyo beserta para netizen mengingatkan Huangsang supaya tidak pergi ke lembah tersebut. Soalnya tidak pernah ada yang berhasil kembali setelah pergi ke sana. Tapi tim Huangsang sudah membulatkan tekad. Selain untuk mencari item yang bisa menyembuhkan Zhenyi, tempat itu juga merupakan tempat yang pas supaya tim Huangsang bisa bertambah lebih kuat lagi. Melihat tekad tim Huangsang, Mbah Waluyo hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka. Namun sebelum pergi, Mbah Waluyo menyarankan kepada tim Huangsang untuk pergi ke kuil kebijaksanaan menemui Biksu Tong. Huangsang bisa mendapatkan pelajaran pengalaman hidup darinya. Sambil berjalan menuju kuil kebijaksanaan, tim Huangsang mengingat pesan Mbah Waluyo, yaitu Biksu Tong dapat memahami segalanya. Jangan berbohong padanya karena dia bisa melihat sampai menembus jiwa. Malu pun baru tahu kalau ada orang yang seperti itu. Singkat cerita, tim Huangsang sampai juga ke dalam kuil kebijaksanaan. Gak pakai lama, Biksu Tong versi Manhwa Raja Absurd langsung menyapa mereka semua dengan ramah. Biksu Tong bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantu tim Huangsang. Lalu Huangsang menerangkan jika dirinya akan pergi ke lembah keputusasaan dan lanjut lagi ke area D. Huangsang juga mengatakan jika kelima gadis di belakangnya ini akan ikut semua. Sambil mimisan, Biksu Tong memuji tim Huangsang. Dia mengatakan jika tim Huangsang itu sangat harmonis. Kata Mbah Waluyo, kamu punya petunjuk. Bisakah kamu berikan beberapa saran supaya kami bisa melewati lembah keputusasaan? Tanya Huangsang. Biksu Tong bisa saja memberikan saran. Namun semua ilmu itu ada harganya. Jadi Biksu Tong meminta Huangsang untuk menyerahkan harta yang paling berharga padanya. Dan dirinya akan memberikan sebuah metode kepada Huangsang untuk melewati lembah keputusasaan. Aku punya banyak harta karun. Mau harta karun yang seperti apa? Tanya Huangsang. Biksu Tong menginginkan cincin ruang penyimpanan Huangsang. Dengan pengalamannya, Biksu Tong mampu melihat jika cincin itulah harta karun paling berharga milik Huangsang. Hah? Dari mana dia tahu tentang cincin itu? Ujar Xiao Yu yang cukup terkejut. Jika itu yang diinginkan sama Biksu Tong, maka Huangsang harus menolaknya. Cincin itu sudah seperti nyawa bagi tim mereka. Jadi tidak sebanding jika hanya ditukar dengan sebuah saran. Huangsang bisa memberikan harta yang lain kecuali cincin tersebut. Tapi Biksu Tong tidak mau menerima harta lain selain cincin tersebut. Kebijaksanaannya akan sia-sia jika Huangsang tidak mau mengorbankan sesuatu yang sangat penting. Huangsang dan teman-teman pun langsung pergi meninggalkan kuil tersebut. Di sisi Biksu Tong, dirinya tetap tenang. Soalnya dia sangat yakin jika Huangsang akan kembali lagi nanti malam. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Pergi ke lembah keputusasaan tanpa informasi apapun akan sangat berbahaya. Huangsang tahu akan hal itu. Dirinya terlihat sedang berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah ini.
Lalu Misu bertanya apa yang sedang Huangsang pikirkan. Huangsang hanya ingin menemukan cara yang aman untuk melewati lembah keputusasaan. Dia tidak mau teman-temannya berada dalam bahaya. Jadi Huangsang pun berniat menemui Biksu Tong buat diskusi sekali lagi. Jinchen dan Misu pun bingung kenapa Huangsang bisa bersikap serasional ini. Kemudian panel berpindah ke tempat Biksu Tong berada. Huangsang menerangkan kalau dirinya benar-benar butuh saran dan metode dari Biksu Tong. Dia nggak mau teman-temannya berada dalam bahaya. Itu benar sekali. Jadi dirimu sekarang mau menerima tawaranku tak? Dan dawas. Belum selesai ngomong, Biksu Tong langsung dibuogem sama Huangsang. Huangsang langsung menyeret Biksu Tong keluar kuil. Sontak para bawahan Biksu Tong tidak tinggal diam. Mereka langsung menggunakan formasi Shaolin untuk menghadapi Huangsang. Bukannya takut, Huangsang malah takjub dengan formasi tersebut. Dan singkat cerita, Huangsang pun kembali ke tempat teman-temannya berada. Yu Qiong dan pelatih Liu mulai khawatir karena Huangsang tak kunjung kembali. Lalu Xiao Yu melihat gerombolan orang botak datang mendekat. Ternyata itu adalah Huangsang yang kembali sambil membawa para biksu. Bukannya dia mau diskusi, kok dibawa ke sini semua? Ujar mereka bertiga. Mau diinterogasi seperti apapun, Biksu Tong tidak akan memberitahu metodenya kepada Huangsang. Namun Huangsang berencana membalik posisi ini. Huangsang bertanya ke Biksu Tong apa harta paling berharga baginya dan ada di mana harta itu sekarang. Tentu saja Biksu Tong tidak akan memberitahukan hal itu kepada Huangsang. Namun Huangsang dengan santai mengaktifkan skill Earthbird Insight yang sudah ditingkatkan untuk mengetahui hal tersebut. Huangsang pun langsung tahu jika semua harta kekayaan Biksu Tong disimpan di gudang ini. Kukira orang suci, ternyata koruptor juga, ujar para biksu bawahannya. Meskipun begitu, Biksu Tong tetap tenang karena gudang tersebut mempunyai mekanisme pertahanan yang sangat kuat. Mau sehebat apapun Huangsang, tidak akan bisa mendapatkan hartanya. Huangsang pun langsung memanggil ahlinya ahli, yaitu Cuya. Gudang Biksu Tong beserta isinya berhasil Cuya amankan ke dalam cincin ruang penyimpanan. Jika mau hartamu ini kembali, bawa kami semua melewati lembah keputusasaan, ujar Huangsang. Siap bos, serahkan padaku, ucap Biksu Tong. Saat perjalanan, Biksu Tong mengaku bahwa dirinya sebenarnya tidak punya metode apapun untuk melewati lembah keputusasaan. Nasihat dan saran yang kuberikan itu nggak masuk akal. Aku hanya memanfaatkan status biksuku untuk menghasilkan cuan yang banyak. Sorry ye, ujar Biksu Tong tanpa dosa. Meskipun aku ini penipu, tolong hargai kejujuranku ya, imbuhnya. Sontak Biksu Tong langsung dibuat tepar sama tim Huangsang. Malu menyarankan untuk naik pesawat saja. Namun Misu menerangkan jika aliran udara dan medan magnet di area ini sangat tidak stabil, sehingga akan berbahaya jika naik pesawat. Jinchen pun menyarankan untuk bergerak bersama dan tidak berpencar. Tiba-tiba banyak nyamuk yang mengerubungi mereka. Santai, aku punya sesuatu nih. Cincin roh pengusir nyamuk. Item ini bekerja dengan sangat baik. Nyamuk-nyamuk langsung pergi. Dan ternyata item ini adalah salah satu harta karun milik Biksu Tong. Nak, menggunakan barangku tanpa izin sama saja dengan mencuri, ucap Biksu Tong. Kemudian di depan mereka terdapat jaring laba-laba yang menghalangi jalan mereka. Huangsang masih punya sesuatu untuk mengatasinya. Meriam udara. Dengan meriam udara ini, jaring laba-laba yang menghalangi mereka
bisa dihilangkan. Lalu Biksu Tong mengancam Huangsang untuk mengembalikan alatnya. Soalnya dia perlu pergi ke abad 21 untuk mendapatkannya. Kenapa marah? Ini kan demi kebaikan semua orang, ujar Huangsang. Biksu pelit, biksu korup, ngodar aja ente, ujar para biksu di belakangnya. Biksu Tong langsung minta maaf. Bukan maksudnya pelit, hanya saja jika alatnya sampai rusak, rugi dong. Tak lama setelah itu, muncul kabut merah muda yang mengarah ke tempat mereka dengan cepat. Legenda mengatakan barang siapa yang masuk ke dalam kabut merah muda ini, niscaya tidak akan bisa selamat. Sontak para biksu langsung melarikan diri karena mereka belum pernah melihat kabut ini sebelumnya. Di sisi Huangsang, dirinya ingin menyingkirkan kabut itu dengan meriam udaranya. Namun Malu dan Xiaoyu langsung menyeret Huangsang supaya ikut menjauh juga. Para biksu langsung kaget melihat tim Huangsang menjauh lebih cepat dari mereka. Karena panik, Biksu Tong langsung menarik kedua biksu bawahannya. Wus! Dia melesat dengan mendorong mereka berdua ke belakang. Biksu sesat, gua sumpahin kena azab lu, teriak Abdul dan Hasan. Dan sayang sekali, Abdul dan Hasan pun tertelan kabut berwarna merah muda tersebut. Singkat cerita, mereka pun berhasil menjauh dari kabut merah muda. Jin Chen cukup bersyukur meskipun kabut itu sangat tinggi, tapi tidak mengarah ke tempat mereka saat ini berada. Sedangkan Xiaoyu kasihan sama Abdul dan Hasan yang tertinggal di belakang. Huangsang pun memarahi Biksu Tong karena sudah mengorbankan dua rekannya supaya bisa selamat. Namun Biksu Tong menerangkan jika sudah kewajiban bagi biksu murid untuk menolong gurunya. Untuk mengetahui seberapa berbahayanya kabut itu, Huli menyuruh dua zombie mutannya untuk pergi memeriksa keadaan di dalam kabut merah muda itu. Pergilah Jono Joni, ujar Huli. Kasihan sekali mereka berdua, jadi tumbal proyek, ujar Xiaoyu. Gimana? Ada reaksi? Tanya pelatih Liu. Huli pun langsung shock setelah merasakan adanya perubahan pada zombie mutan Jono Joni miliknya. Ternyata Jono Joni mampu memutus kendali Huli. Mereka berdua sangat bersemangat, sampai-sampai menghasilkan gairah seksual yang sangat besar. Malu menduga jika hal ini disebabkan oleh sosok legenda yang bernama Sukubus. Yang jadi masalahnya, mutan milik Huli itu nggak punya jenis kelamin. Bagaimana mungkin mereka bisa tertarik satu sama lain? Pelatih Liu menduga jika hal ini pasti disebabkan oleh kekuatan spiritual. Huli pun setuju, tapi akan sangat berbahaya jika kekuatan itu ternyata adalah pengendali pikiran. Melihat tim Huangsang kebingungan, Biksu Tong pun akan ikut turun tangan. Mau itu Sukubus, maju sini, aku tidak akan tergoda dengannya, ujar Biksu Tong sambil mimisan. Sebelum melangkah lebih jauh, Huli menghentikan Biksu Tong. Namun percuma, dengan tekad yang kuat ingin melihat Sukubus, Biksu Tong melesat dengan sekuat tenaga masuk ke dalam kabut merah muda. Melihat Biksu Tong seperti itu, mereka semua pun semakin yakin jika Biksu Tong hanyalah biksu gadungan. Huli dan pelatih Liu pun merasa jika para biksu ini pasti juga biksu palsu. Dan benar saja, selama ini mereka bukan biksu asli, melainkan orang yang sedang cosplay jadi biksu. Mereka semua melakukan hal ini karena orang-orang di akhir zaman sangat percaya dengan agama. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan agama untuk menipu orang demi mendapatkan cuan. Biksu Tong berkata, barang siapa yang butuh pencerahan, jadilah biksu. Terang Bambang. Dan dawas. Nggak pakai lama, Xiaoyu langsung menghempaskan Bambang dan teman-temannya ke angkasa. Sekarang tim Huangsang semakin bingung bagaimana cara melewati lembah keputusasaan ini.
Soalnya para biksu sudah tidak bisa diandalkan. Dengan polosnya, mereka bilang kalau ingin menyusul Biksu Tong untuk merasakan kekuatan dari suku Bus. Lagi asik ngobrol nggak jelas, tiba-tiba kabut merah muda mendekat ke arah mereka. Kali ini kabutnya lebih tebal dan besar dari sebelumnya, sehingga mereka semua tidak punya waktu untuk menjauh. Dengan cepat, Yukyong langsung merapal sebuah teknik kultivasi untuk melindungi semua orang. The Great Guardian System Beauty Natural Purification Yukyong aktifkan. Xiaoyu langsung memuji skill baru Yukyong setelah Yukyong mencapai ranah Golden Core period awal. Xiaoyu langsung mengecek gelembung pelindungnya Yukyong, dan skill itu sangat praktis. Setelah Xiaoyu mengeluarkan tangannya, gairah seksual dalam dirinya mulai bangkit. Ada apa? Tanya Huangsang yang melihat gelagat aneh pada Xiaoyu. Di sisi Xiaoyu, dirinya berhalusinasi jika Huangsang menyatakan cinta padanya. Xiaoyu semakin halu. Dia melihat Huangsang goyang pargoy. Sontak Misu langsung menampar-nampar wajah Xiaoyu supaya sadar. Malu juga membantu dengan menyemburkan air ala Mbah Dukun ke arah Xiaoyu. Sontak Xiaoyu langsung kembali normal lagi. Kemudian Xiaoyu menerangkan jika setelah menyentuh kabut itu sedikit, dirinya langsung halusinasi melihat Huangsang menyatakan cinta dan menari sambil telanjang dada. Apa? Huangsang menyatakan cinta dan menari telanjang dada? Ujar pelatih Liu. Nggak pakai lama, dirinya langsung menghirup kabut merah muda ini dengan penuh semangat. Tapi sayang sekali, tidak terjadi apa-apa pada pelatih Liu. Hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya pelatih Liu itu adalah hantu. Dan tak lama kemudian, Abdul dan Hasan yang tadi sempat menghilang, sekarang muncul kembali. Gelagat Abdul dan Hasan sangat aneh. Mereka jadi mirip seperti zombie. Mereka berdua pun langsung menyerang pelatih Liu tanpa ragu. Dan sangsing, pelatih Liu langsung membuat Abdul dan Hasan tepar tidak berdaya. Kemudian dari balik kabut, Fajri, Firman, dan Doni muncul dan menunjukkan gelagat yang sama seperti Abdul dan Hasan. Kali ini mereka melewati pelatih Liu dan langsung menyerang Yukyong yang ada di belakang. Malu sangat marah karena mereka mengincar Yukyong. Meskipun Yukyong sudah berada di ranah Golden Core period awal, tetap saja Yukyong bukanlah seorang petarung. Lalu muncul banyak sekali orang dari balik kabut. Kali ini jumlah mereka sangat banyak. Di belakang rombongan itu ada sosok yang sangat mereka kenal. Dia adalah Biksu Tong, dan dialah yang memimpin rombongan ini untuk menyerbu tim Huangsang. Di sisi Huangsang, dia berencana mencari dalang di balik semua ini. Huangsang langsung mengaktifkan skill Earthbird Insight. Dan tak lama kemudian, Huangsang menemukannya. Dia langsung menembakkan skill Dragon Ceremony Cannon ke arah sosok tersebut. Chen Chen, Xiaoyu, dan pelatih Liu bingung Huangsang nembak kemana. Huangsang, kamu nembak apaan? Tanya Chen Chen. Huangsang pun mengaktifkan kembali skill Earthbird Insight untuk memastikannya. Setelah itu, Huangsang pun tahu jika skill Dragon Ceremony Cannon-nya tadi mengenai target. Huangsang dan yang lainnya berencana untuk mengejarnya. Skill Huangsang tadi mengenai gundulnya suku Bus Loli ini. Dan karena ayah dan ibunya nggak ada, maka Catherine yang masih berumur 12 tahun ini akan menyingkirkan para penyusup itu sendirian. Sebelumnya, ayah dan ibu Catherine pamit pergi dulu karena ada acara kondangan di tempat saudara. Jadi sang ibu menyuruh Catherine jaga rumah dan jadi anak yang baik. Atas nama Loli, Catherine berjanji akan menjaga rumah dan tidak akan membiarkan siapapun melewati lembah keputusasaan. Sebelum pergi, sang ayah menyuruh Catherine melepaskan kabut merah muda jika ada penyusup.
sang ibu juga menambahi untuk lari saja dan gak usah meladeni mereka. Mengingat ucapan itu membuat Catherine sangat kesal. Kecil-kecil begini, dia tetaplah ras sukubus, ras yang jauh lebih kuat dari ras manusia. Dan dawar! Tiba-tiba ada yang menyerang Catherine dari belakang. Catherine mulai panik karena tim Huangsang sudah mengetahui lokasinya. Awalnya dia berani, tapi setelah melihat Huangsang, dirinya semakin yakin jika tidak akan bisa menang kalau melawannya. Jadi nggak ada pilihan lain selain lari dan bersembunyi. Mak dawar! Lagi-lagi Catherine pun dibuat meledak sama Huangsang. Itu apa? Putri kodok kah? Atau kodok Acu Malaka? Tanya Xiao Yu. Para manusia sialan, berani sekali membuli loli kecil sepertiku. Tunggu pembalasanku, batin Catherine dengan kesal. Catherine pun berencana memisahkan para manusia itu seperti yang ada di film-film horor yang sering ia tonton. Dan singkat waktu, tim Huangsang pun sudah sampai di sebuah gua bercabang. Di luar prediksi Catherine, ternyata tim Huangsang tidak berpencar dan tetap bersama menyusuri gua tersebut. Catherine punya ide supaya tim Huangsang berpencar, yaitu mengeluarkan suara horor. Namun percuma saja, tim Huangsang sama sekali tidak takut karena di manhwa ini nggak ada genre horornya. Dan dawar! Huangsang langsung menembakkan skill Dragon Ceremony Cannon ke arah utara. Untung saja Catherine sempat menghindar ke arah selatan. Mak dawar! Dengan cepat, Huangsang menembakkan skill Dragon Ceremony Cannon lagi ke arah selatan. Catherine pun langsung bersembunyi di balik batu. Dia kesal bagaimana bisa Huangsang selalu tahu posisinya. Untuk menghindari trik Huangsang, Catherine pun berencana berubah wujud dan menyelinap dari belakang. Dengan wujud kelelawar sukubus, Catherine mengendap-endap ke belakang tim Huangsang. Setelah dirasa aman, Catherine langsung mengaktifkan skill Soul Slave. Skill tersebut langsung ia tembakan ke arah Yu Qiong. Namun dengan cepat, Xiao Yu menghalaunya. Dan gara-gara itu, Xiao Yu jadi terkena skill Soul Slave-nya Catherine. Xiao Yu pun langsung jadi budak cintanya Catherine. Dia menyerang cewek-cewek di tim Huangsang dengan membabi buta sambil berteriak, "Catherine sama!" Gak pakai lama, Yu Qiong langsung menjitak pala Xiao Yu. Meisu langsung menampar-nampar wajah Xiao Yu supaya cepat sadar. Di sisi Huangsang, dirinya tidak paham dengan skill yang digunakan sama Catherine. Dan tanpa Yu Qiong sadari, dia terkena skill Soul Slave-nya Catherine juga. Sontak Yu Qiong langsung jadi budak cintanya Catherine. Karena Yu Qiong sudah berhasil diperbudak musuh, maka pelindung gelembung yang melindungi mereka dari kabut langsung pecah. Jin Chen dan Meisu refleks menutup hidung supaya tidak menghirup udara di sana. Di saat semuanya panik, Malu tenang-tenang saja. Soalnya sistem pernafasannya sekarang sedikit berbeda daripada orang pada umumnya. Namun meskipun demikian, Malu tetap terkena efek dari kabut merah muda ini. Jin Chen dan Meisu secara nggak sengaja membuka hidung dan mulut mereka karena terkejut melihat Malu. Jadinya Jin Chen, Malu, Xiao Yu, Meisu, dan Huli langsung terkena efek kabut merah muda ini. Pelatih Liu sangat kesal dengan sukubus loli ini. Soalnya gara-gara dia, teman-teman yang lain langsung berhalusinasi semua. Dengan sombong, Catherine berkata, jika sekarang cuma tersisa 2 orang lagi. Tinggal nunggu waktu aja hingga mereka semua jadi budaknya. Aku tidak akan terpengaruh denganmu. Aku ini hantu. Selama Chainsaw-ku masih ada, aku tidak akan mati, ucap pelatih Liu. Dengan cepat,
Catherine menembakkan sinar laser perbudakan ke Chainsaw-nya pelatih Liu. Sontak pelatih Liu langsung menjadi budaknya Catherine. Demi Tuan Putri Catherine, ayo geng beng Huangsang! Teriak mereka semua. Sekarang situasinya berbalik. Teman-teman Huangsang semuanya memihak ke Catherine. Dirinya sudah sangat pede bisa mengalahkan Huangsang. Tinggal nunggu waktu aja sampai Huangsang tidak kuat buat nahan nafas lagi. Tapi nggak masalah. Huangsang mengaktifkan pelindung milik Yukyong mode helm supaya tetap bisa bernafas. Catherine langsung memerintahkan Yukyong dan Xiaoyu untuk menyerang helm spiritual Huangsang. Dengan sigap, Huangsang menangkis serangan Xiaoyu. Sambil menghindari serangan Xiaoyu, Huangsang juga mempelajari teknik perbudakannya Catherine. Dirinya juga mencatatnya supaya tidak lupa, yaitu bisa mengontrol tubuh orang yang diperbudak dan menggunakan teknik spiritualnya. Kenapa hanya menyerang dengan 2 orang? Tidak bisa mengendalikan lebih dari 2 kah? Tanya Huangsang sambil terus menghindar. Karena sudah kesal, Catherine merapalkan mantra Soul Slave-nya lagi. Skill tersebut langsung ia lesatkan ke arah Huangsang. Namun dengan sigap, Huangsang bisa menghindarinya. Akan tetapi, skill Soul Slave mampu berputar arah dan terus menargetkan Huangsang. Tidak tinggal diam, Huangsang berlari ke arah Catherine. Begitu sudah mendekat dan momennya sangat pas, Huangsang langsung hilang dengan skill Xionic Flash. Namun percuma, dari awal skill ini adalah milik Catherine, jadi tidak akan berdampak apa-apa padanya. Sekarang nurut aja dan jadilah budakku, teriak Catherine sambil melempar skill Soul Slave-nya lagi yang mampu dihindari sama Huangsang. Tak lupa Huangsang juga mencatat jika skill ini tidak berpengaruh terhadap penggunanya. Huangsang mengucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah ditunjukkan sama Catherine. Dengan sombong, Catherine menyerang Huangsang menggunakan Xiaoyu sama Yukyong dan 10 Soul Slave. Mampus! Bagaimana kau akan mengatasi itu, ha? Bentak Catherine. Tentu saja Huangsang tidak kalah akal. Dirinya mengaktifkan skill Different King Sky Reflector untuk membalikan 10 Soul Slave-nya Catherine. Hal ini langsung berpengaruh terhadap Catherine. Soalnya skill yang dibalikan dengan Different King Sky Reflector akan dianggap sebagai skillnya Huangsang. Yang mulia Huangsang, biarkan Catherine mengabdikan diri pada Anda, ucap Catherine. Dari tadi kek, sekarang lepasin teman-temanku, bisa nggak? Ujar Huangsang. Karena Catherine sudah mencabut skillnya, teman-teman Huangsang pun terbebas kembali. Setelah itu, Huangsang menerangkan jika loli kecil inilah yang sudah mengendalikan mereka semua. Apa? Loli sekecil ini memperbudak kami, ujar teman-teman Huangsang, kecuali pelatih Liu karena dia udah tahu. Kemudian Huangsang menginterogasi Catherine dan diketahui fakta bahwa Catherine hanya bisa melepaskan 1 orang yang terpengaruh sama kabut merah muda. Sisanya adalah orang-orang yang sudah ditangkap sama ayah ibunya. Mereka berdua jugalah yang menciptakan kabut merah muda sebagai bentuk pertahanan buat melawan para penyusup. Karena informasi yang didapat sudah cukup, Huangsang memerintahkan Catherine untuk melepas skill budaknya sendiri. Kelima harem Huangsang langsung menatap tajam ke arah Catherine hingga membuatnya sampai insecure. Catherine sudah bukan lagi ancaman. Toh Huangsang juga sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Huangsang juga meminta Catherine supaya menunjukkan jalan untuk melewati lembah keputusasaan. Karena nggak ada pilihan lain, Catherine pun menunjukkan jalannya. Sambil berjalan, tim Huangsang bertanya apakah Catherine juga menangkap warga desa sekitar. Catherine mengiyakannya. Mereka menangkap warga desa untuk dipekerjakan di lahan pertanian milik keluarganya. Singkat cerita, mereka sampai di rute labirin. Malu merasa
jika ada yang salah dengan rutenya. Dan mereka pun sampai ke sebuah lorong dengan banyak papan yang bertuliskan area berbahaya dan dilarang masuk. Namun Catherine menyuruh mereka masuk saja. Papan itu hanyalah pengecoh buat para penyusup. Dan gak disangka-sangka mereka langsung disambut sama monster naga. "Mampus kalian orang-orang idiot, sekarang lawan tuh Dragon of Abyss," teriak Catherine dalam hati. "Mampus kalian, aku harus kabur sekarang. Naga itu akan menyerang siapapun yang masuk ke wilayahnya," batin Catherine sambil terbang menjauh. Dan saat menoleh, Dragon of Abyss kebanggaannya langsung benjol. "Nah nih, apa yang terjadi? Kok kalahnya cepet banget?" batin Catherine. "Gak usah takut, udah ku kalahin kok," ucap Huangsang sambil mengelus-elus kepala Catherine. Dan seperti inilah wajahnya Catherine. Sambil naik naga, mereka bisa keluar dari lembah keputusasaan setelah menempuh jarak 10 km lagi. Catherine memandu mereka layaknya seorang tour guide yang memandu para turis. Namun itu semua bertujuan supaya membuat Huangsang lengah. Dan sekaranglah waktu yang tepat. Catherine mulai merapal mantra Soul Slave. Dan beletak. Kalau mau ngelakuin yang aneh-aneh, awas aja, ancam mereka berlima. Namun Huangsang tidak mempermasalahkannya. Toh dia sudah bisa mengatasi skillnya Catherine. Berhubung perjalanan masih lumayan jauh, tim Huangsang pun berencana mencari sumber makanan terdekat seperti buah-buahan menggunakan alat deteksinya Biksu Tong. Di belakang, Catherine masih tidak menyerah. Dia akan mencari kesempatan lain untuk menyerang Huangsang. Singkat cerita, mereka pun sedang istirahat sembari nungguin Abyss Dragon memulihkan energi. Tim Huangsang berhasil mengumpulkan beberapa persediaan dan alat yang berguna di gudang Biksu Tong yang bisa berguna buat mereka. Lalu Catherine bertanya, kenapa tim Huangsang ingin pergi ke tempat berbahaya seperti zona gelap yang ada di area D. Jin-chan menerangkan jika mereka sedang berpetualang sambil mencari item untuk menyelamatkan nyawa teman mereka. "Nah nih, berpetualang," teriak Catherine. Jin-chan mengiyakannya. Dengan senyuman, Jin-chan menerangkan lagi jika berpetualang di tempat-tempat yang belum diketahui itu sangatlah seru. Selain menemukan hal baru, mereka juga bisa bertambah lebih kuat. Setelah mendengar itu, Catherine jadi terlihat sangat antusias. "Kamu pacarnya Huangsang ya?" tanya Catherine dengan polos. Jin-chan membalas kalau dirinya belum jadi pacarnya Huangsang. Status mereka hanyalah teman. Dan sekarang dia akan membantu Huangsang untuk melawan ayahnya. Huangsang mau menghajar ayahnya sendiri? Apakah aku juga bisa melakukannya?" ujar Catherine. Catherine menerangkan jika siang dan malam ayahnya selalu ngomel. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau suatu saat nanti dia bisa menghajar ayahnya, maka dia akan bisa pergi dari rumah dan berpetualang seperti Jin-chan dan Huangsang. Jin-chan berkata jika itu nggak baik. Daripada menghajarnya, lebih baik berbicara dan berdiskusi dengan baik-baik. Singkat cerita, mereka pun sudah kembali dari mencari sumber makanan. Mereka berhasil membawa beberapa jeruk titan yang terlihat sangat segar. Huangsang terlihat tidak ikut makan, dan malah menyuruh Xiaoyu dan yang lainnya makan lebih banyak. Semua menyadari jika Huangsang agak pendiam setelah kejadian di kerajaan Maili. Huli menerangkan jika bekas air mata di bawah mata kiri Huangsang adalah bukti bahwa Huangsang sudah merasakan keruntuhan dalam jiwanya. Huli juga mendapatkan tanda air mata di bawah kedua matanya setelah menangisi kematian ibunya. Kemudian Catherine menghampiri dan menyapa Huangsang. Sebenarnya
Catherine iri sama Huangsang yang bisa berpetualang dengan bebas. Sedangkan dirinya masih dianggap anak kecil sama ayah dan ibunya. Jujur saja, dia ingin berpetualang sama seperti Huangsang. Di luar sana pasti banyak hal luar biasa kan? Kamu pasti bisa membantuku, ujar Catherine. Huangsang terlihat keheranan sama Catherine. Tapi jika Catherine benar-benar mau berpetualang, Huangsang tidak keberatan jika Catherine mau ikut berpetualang dengannya. Toh skill milik Catherine juga sangat berguna buat tim Huangsang. Mendengar ucapan Huangsang, Catherine tidak akan menolaknya. Dengan berpetualang, dirinya bisa bertambah lebih kuat dan suatu saat nanti dia pasti bisa mengalahkan ayahnya dan bisa hidup dengan bebas. Oh, kita senasib toh, ujar Huangsang. Tiba-tiba ayah Catherine berbicara lewat kalungnya. Ayah dan ibu sangat kecewa mendengarnya, Catherine. Bisa-bisanya kasih sayang kami berdua kamu balas seperti ini. Catherine yang mendengar suara ayahnya mulai ketakutan. Dia langsung minta maaf ke ayahnya. Dan tak lama setelah itu, portal berwarna magenta muncul di hadapan Huangsang. Sebelum ayah membiarkanmu pergi, biar kupastikan dulu apa niat dari penculik ini, ucap ayahnya Catherine. Hei manusia lemah, coba tebak apa tujuanku kemari, tanya ayahnya Catherine. Pakai nanya, kau mau mengekang anakmu lagi kan? Ujar Huangsang dengan santai. Bocah bangsat, akan kuhancurkan kau, tegas ayahnya Catherine. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.